Oke, sekarang gini, kita masuk ke sini ya Syekh ya. Jazakumullah. Ada beberapa hal yang mungkin saya tidak ingat, tapi spontan aja namanya Ma'iyah. Dan saya tidak pernah mempersiapkan apa-apa, karena saya datang ke sini dengan cintaku, tidak dengan ilmuku. Gitu? Ilmu itu dari Allah, allamal insana, ma'lam ya'lam, wa ma'utitumul ilma illa qalilah. Ya terserah Allah ngasih saya ilmu apa untuk Anda semua. Yang penting saya datang ke sini dengan komitmenku, cintaku, dan kasih sayangku kepada kalian semua. Nah, teman sekalian, ini ada wirid. Ini saya mohon ridho dari Syekh. Pokoknya Anda, ini kita sedang mengalami bermacam-macam. Mas Gandhi saya minta untuk mencatat apa saja yang terjadi sejak bulan Juli, ya, pasca Pilpres. Apa yang terjadi di tanah airmu ini, kejadian-kejadian yang penting yang bersifat nasional, apakah itu listrik mati merata, apakah itu ada bank tidak bisa bayar, apakah ada gempa, apakah ada asap, apakah ada penikaman, apakah ada pengusiran di sebuah kota di jauh di timur sana, atau ada apa saja Anda catat, nanti Anda pelajari, ya, Anda pelajari ritmenya bagaimana, misalnya berapa hari sekali, jenis kejadiannya bagaimana, kemudian ketiga keunikannya. Belum pernah anak STM ikut demo, kan itu ya Mas ya, SMK, STM, SMA dan seterusnya. Dan dahsyat mereka gitu ya, dalam arti sebagai peristiwa politik itu betul-betul sebuah fenomena gitu ya. Kalau Anda yang menciptakan sinetron, Anda kan tidak akan memilih yang kemarin menikam suami istri itu. Sebab kalau Anda bikin sinetron, bikin film, bikin drama, kan Anda berpikirnya berbeda sama Allah. Dan Allah ini bikin skenario yang sama sekali tidak Anda duga. Dan akan terus insya Allah. Ya, tinggal Anda amati. Nah, ini semua harus membuat kita melakukan refreshing, membuat kita meneguhkan kembali khitoh kita, meneguhkan kembali prinsip-prinsip dasar kita, supaya Anda tidak ikut menderita. Karena salah satu prinsip Ma'iyah adalah Anda jangan terbebani oleh sesuatu yang tidak seharusnya membebani Anda. Makanya saya mengatakan tadi, Anda tidak wajib, itu hanya sunnah. Ya, Anda jangan terbebani. Jangan semua hal Anda masukkan ke otak Anda, nanti jebol untukmu. Jangan semua hal Anda masukkan ke hati Anda. Gitu ya. Sekarang kan semua bikin stres karena semua dimasukin ke hatinya. Bayangin ada anak di sebuah kabupaten pelosok mengatakan, bagaimana Cak, ini moral pemuda Indonesia sekarang begini, sedih deh. Lu kan itu menteri pemuda kayak apa? Bagus dia sedih itu, memprihatinkan. Lah apa tapi kok lebokno lah, kamu itu disuruh siapa untuk memikirkan itu semua? Kan gitu. Jadi orang tidak mengerti skala, tidak mengerti proporsi, tidak mengerti makomat ya. Dalam bahasa Arab, kalau tidak salah ya Ustaz ya. Penempatan sesuatu pada tempatnya. Karena hidup ini maslahat apa tidak hanya berdasarkan substansi dan bendanya, tapi berdasarkan penempatan ruang dan waktunya. Kan begitu Mas ya. Sholat subuh itu baik kalau dilakukan pada rentang waktu subuh, kan begitu. Babi itu tidak apa-apa, hanya ketika engkau memakan dagingnya baru masalah dengan Allah. Tapi nek kok keloni juga masalah. Saya tunggu babi di dewe kan. Terus kamu kalau malam kamu peluk kan enggak apa-apa tuh Mas. Ya cuman gila kan gitu aja kan. Ya gak apa-apa tapi gendeng gitu ya. Gitu loh. Jadi kan ini penempatan-penempatan yang penting. Maka teman sekalian, saya ingin Anda membaca caknun.com. Nanti secara berturut-turut ini ada tajuk dari Syekh Nur Samad, nanti ada tajuk dari Cak Fuad, ada tajuk dari Mas Toto, ada tajuk dari Kiai Muzamil. Mudah-mudahan Sabrang juga bisa nulis, dan nanti terakhir yang kelima atau keenam saya akan nulis tajuk supaya kita efisien. Supaya Anda tidak terbebani apa-apa yang tidak seharusnya membebani Anda. Supaya Anda tetap tenang dan gembira. Nah kalau tidak gembira terus ngapain? Kan Tuhan jadi nelongso juga. Arek-arek gitu. Aku ini gawe karena ingin menggembirakan. Uang azab saja disampaikan dengan gembira oleh Allah kok. Fabashirhum bi'adzabin alim. Ya, beritakanlah kegembiraan
bahwa akan ada azab dariku, coba. Lucu tuh Allah itu. Jelas katanya nyiksa kok kegembiraan. Tapi itu prinsip Allah dasar ingin menggembirakan Anda. Karena Allah sendiri ingin bergembira bersama. Lah dia sendirian kok. Masa guyu-guyu dewe. Gendeng Allah ya. Akhirnya sampean diciptakan supaya bisa berdialektika, supaya bisa bergembira bersama, supaya bisa bercumbu rayu antara Allah dengan hambanya, antara abid dengan makbudnya, kan begitu. Nah, maka Anda jangan tidak bergembira di ma'ihan ini, gitu loh. Ojo mulih di sini ini Anda harus mulai kreatif dan berdaulat untuk menemukan kegembiraan hidupmu. Bahkan dalam kesedihan itu ada kegembiraan. Jangan khawatir. Di dalam frustrasi itu ada kandungan ilmu, kegembiraan dan barokah. Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila, rumusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, maka saya dengan Marja Ma'iyah coba membuat panduan Anda karena Anda sedang mengalami zaman yang berada di puncak kebusukan. Sebelum saya jelasin ini dikit-dikit, saya sama Kiai Kanjeng Ma'iyahan di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Yogyakarta, yang hadir itu pemiliknya dan dokter-dokter termasuk kepala rumah sakitnya, dan saya tanya, Dok, sampean ngerti set ya? Ngerti set, Mas? Belatung. Asal ada bangkai maka muncul belatung. Nah, belatung itu makhluk dari luar atau lahir dari belatung? Lahir dari bangkai. Menurut dokter itu lahir dari bangkai. Jadi dia bukan makhluk hidup. Dia hanya reaksi sesaat dari membusuknya daging-daging. Anda tahu di dalam ilmu politik ada teori pembusukan. Ya. Jadi akan ada pagi, senja, pagi, senja. Kalau sudah lengser wengi, nanti akan terjadi kehancuran, kemudian lahir kembali pagi yang baru. Bang bang wetan, Semburato. Itu kalau di lagunya Kiai Kanjeng. Nah, tapi di Indonesia tidak pernah terjadi pembusukan. Zaman Bung Karno dulu tahun awal 60-an pembusukan, tapi tidak busuk. Terus lahir Pak Harto. Pak Harto 20 tahun lebih teori pembusukan muncul lagi. Kita tidak busuk. Setelah itu ganti Sopo, Habibie, terus ganti Gus Dur, dan seterusnya sampai sekarang. Tapi tidak pernah busuk bahasa Indonesia. Kenapa kok tidak pernah busuk? Kok hidup terus kayak nggak ada apa-apa? Gitu. Mall tetap rame. Gitu. Guyu arek-arek. Gak duwe penggawean ngerokok ae bendina. Yo apa arek-arek? Nggak punya penggawean brosing. Gitu. Dari mana duitnya anak-anak ini? Kok nggak busuk-busuk? Nah, akhirnya salah satu kemungkinannya adalah Anda memang sudah jadi belatung. Karena Anda bisa hidup dan bahkan lahir dari kebusukan. Anda lahir dari bangkai. Ini zaman sudah menjadi bangkai dan Anda menjadi belatungnya. Kecuali jamaah Ma'iyah. Bilang ya. Loh, Anda mengatasi zaman, tajri min tahtiyal anharu khalidina fiyah. Arus itu di bawahmu, engkau yang mengatur arusnya. Sungai itu mengalir, sungai itu bukan tanahnya, bukan airnya, tapi alirannya, itu esensinya. Alirannya, dinamikanya, gitu. Iramanya, speednya, itu Anda yang mengatur. Kalau Anda di surga, berarti Anda mengalir, Anda mengatur atau mengendalikan aliran hidupmu sendiri. Dan Anda sudah, di maknya sudah belajar itu sekarang. Bayangin, masuk ada forum setiap bulan sampai 19 tahun. Jombang sudah 26 tahun, tanpa sponsor. Tidak ada pertengkaran, tidak ada rebutan, soundnya lumayan, gitu. Lampunya ya ada. Sekarang bahkan KJ punya gedung tinggi-tinggi di mana-mana ini. Ada liftnya. Oh. Tadi saya lewat lift tadi. Waduh, KJ di lift saya kira. Waduh, ini ada bangunan ini. Waduh. Artinya teman sekalian, ini semua karena kita mengendalikan aliran dengan membahagiakan semua orang. Ketika beberapa bulan lalu ada masalah dengan via tim, tiba-tiba Anies datang ke saya di Hotel Alia. Mana sih Alia berhenti? Oh di sana.
Ya di sana juga bisa muter kok. Ya. Dunia bulat kok. Mak iya kok dilawan ya. Wong sholat menghadap Ka'bah kok gini. Wong Ka'bah di sono loh. Ini kan bumi bulat. Berarti Ka'bah kan di sana, Mas. Jadi nek sembayang ini Allahu Akbar. Roboh di lu kon ya. Gitu. Jadi manusia itu memang lucu. Kok iya harus kiblatnya harus persis. Ya gak iso persis Ya ndak bisa persis. Lah kamu harus ngene lho sembayangnya Mekah di sana. Nek ngene, lho nang planet Mars ta sampean Ka'bah. Ojo aneh-aneh, ojo nemen-nemen ta rek. Allah nggak nuntut sepresisi itu, yang penting hatimu presisi ke Allah. Tapi kalau fisikmu ya ndak bisa lah. Bayangin orang naik pesawat di atas Mekah terus sholat, lah mengkurep. Oh Ka'bahnya di sana. Ya bare-are. Jangan lebay lah ya. Yang penting hatimu kepada Allah kan gitu. Apa meneh kok pesawatnya mubeng-mubeng gitu. Saya tadi turun Halim itu sampai ke Bogor, sampai ke mana-mana, sampai ke Pulau Seribu gini nunggu landing. Kuwi gini lah terus sembayangnya ngadep nanti. Ketoke Ka'bah sing melok iki. Dari Ka'bah menyusulkan, wah ngadep rene, indah. Gitu. Kalau kita sangat luwes Mas, ya kita Dajjal itu mengatur semua manusia di dunia. Semua sekarang sudah taat kepada Dajjal dan sehingga sekarang Ya'juj Ma'juj merajalela itu pasca Dajjal. Karena Dajjalnya sudah memberi infrastruktur yang luar biasa. Yang tidak bisa diatur oleh Dajjal dan Ya'juj Ma'juj hanya Mekah dan Madinah. Apakah yang dimaksud Mekah dan Madinah itu yang Arab Saudi itu? Nah, kalau di Maknya kan kita bisa berpikir substansial. Mosok Raja Salman itu nggak bisa diatur Dajjal. Biangnya cari itu. Jadi Mekah Madinah di situ adalah substansi atau esensi atau prinsip dasar dari ibadullah, dari ibadatullah, dari peribadatan kepada Allah itu prinsipnya adalah Mekah dan Madinah, hati dan pikiran atau akal. Nah sekarang kalau engkau meletakkan Mekah di dalam hatimu, hatimu berlaku Mekah, pikiranmu berlaku Madinah dengan Thaqafah al-Madaniyah seperti yang beliau katakan tadi di buku apa? Si buku Sirah Rasul. Maka Dajjal tidak bisa masuki kamu. Tidak berlaku untuk Anda. Anda takut sama Dajjal? Kepedok gurung tahu no. Saya tidak takut saya. Kalau saya dikalahkan ya tidak apa-apa, kalah kok repot. Tapi saya tidak takut sama setan, sama iblis semua saya tidak takut. Kadang-kadang tak tantang kok. Ika aku pas kudu muring-muring ya aku. Kita IKB. Akhirnya anak paling aku kan sendirian di rumah Mas. Hidupku itu sengsara. Kalau secara keduniaan. Bojoku ndek Cibubur, anakku loro ndek Bogor, Siti nemene ndek Cikarang, aku ndek Jogja tilang. Korah-korah dhewe. Gawe kopi dhewe, nyambel dhewe, godhog-godhog dhewe, goreng-goreng dhewe ijen. Kadang-kadang kan sebel Mas. Aku nantang, ayo metu kene. Dajjal, setan, iblis, demit metu. Wis suwe aku gak gelut iki ngono. Aku tak tok ayo ndi ayo. Gak ono sing nongol Mas. Terus aku lupa, mboten ngene. Loh Anda itu kalau ingin Anda kan kadang-kadang takut lewat kuburan, ya. Anda kalau dalam keadaan marah enggak takut. Gitu ya. Makanya sebelum lewat kuburan, cari perkara dulu supaya marah. Jadi melbu, ayo Rina, ayo metuan, ayo. Diancuk macam-macam karo aku. Gitu. Apalagi gue misuh cara Jawa, setan wedi kabeh. Saya sudah pengalaman sama setan-setan di Italia, Australia, London. Dan saya maki-maki pakai bahasa Jawa. Itu,
Oh serem mas di Itali mas. Di rumah yang sangat serem, rumahnya Mussolini diktator itu. Yang sekarang jadi gedung kedutaan besar Indonesia. Dan saya dipaksa oleh penghuninya karena serem mas. Angker untuk ngusir setan. Lah aku gak iso ya. Wong nggak pernah kenal juga, ya toh. Nggak pernah punya urusan juga, nggak pernah ngelihat juga, nggak pernah. Loh kok saya dipercaya bisa ngusir setan. Akhirnya malam terakhir aku nggak bisa mengelak, tak lakoni. Tak leboni temenan. Asisten saya Islamianto, Imam sama Yoyo. Dan mereka menjumpai. Jadi ruangan yang paling serem itu di bawah tanah. Terus, yuk kue melbu, wong telu, kamu masuk. Kunci, tak kunci dari luar. Coba, tak kunci dari luar. Pokoknya nanti kalau kamu sudah teriak-teriak tak buka. Temenan mas, tak suruh masuk, tak kunci dari luar. Wah bengok-bengok, terus tak buka. Oke, sekarang saya masuk. Kalian kunci saya dari luar. Aku di kono turu aku. Tak dok kebuka rek gitu udah. Akhirnya kita masuk bersama-sama. Nah, ketika kami masuk bersama-sama 4 orang ya, dengan Imam, Yoyo sama Islamianto ya. Itu mereka teriak-teriak karena saya sedang dipukuli oleh setan-setan yang gede-gede. Saya dipukuli, buak. Aku gak kerasa. Cak, ribut itu. Saya sendiri marah. Marahnya karena kewajiban. Untuk disuruh ngusir setan. Aku gak harus setan ini tak parani gitu aja. Macam-macam ya karo wong Jawa. Saampu-ampu setan Eropa kalah karo setan Jawa. Jin sak dunya nek wani kon. Ayo nang Jawa. Wani karo aku tak idak-idak tenan kowe. Wah tak nesoni, tak maki-maki itu di pojok-pojok yang serem-serem itu. Angger tak nesoni kayak ora cetha nang sapa ya ora cetha. Pokoknya tak marahin itu aja. Kok repot. Ya tak marahi gitu aja. Wah dan akhirnya benar-benar mas, aman mas. Sudah nggak ada gamelan bunyi sendiri, nggak ada pintu buka sendiri, nggak ada tiba-tiba ada orang nyugui kopi, ndak ada tangannya gitu kan, serem-serem itu. Begitu saya ke situ tak nesoni wedi deh. Saampu-ampu setan Eropa kalah karo setan Jawa. Wong Jawa wonge setan kok ngene. Aja meneh setane. Saya seneng aku. Oke, teman sekalian ya. Oke. Yuk kita segera ke sini, setelah itu kita coba dikit, setelah itu nanti tanya jawab. Syekh kalau harus ke Bandung kita relakan. Syukron jazilan, alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang atau Pak? Oke, alhamdulillah. Ya tepuk tangan semua kita iringi beliau. Mohon ridho ya. Tolong dikasih jalan teman sekalian. Saya langsung kalau Anda pegang itu yang di bagian terakhir setelah wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin itu alinea kedua dari bawah. Itu sudah titik. Nah, yang adkhilna jannatal ma'iyah di bawahnya itu sebenarnya adalah catatan kaki dari halaman pertama ya, iddakhalnal jannah. Jadi itu berakhir pada setelah Rabbil Alamin ini berakhir. Ya, tolong dicatat. Iddakhalnal jannah, iddakhalna jannatal ma'iyah itu sudah kita sebut di awal bersama-sama. Saya bacakan dulu yang terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan wirid penghancuran, yaitu wirid tahluka yang kita baca terus. Tahluka itu bukan wirid rezeki, tapi wirid memohon Allah menghancurkan sesegera mungkin dan mempercepat apa yang memang berbakat untuk hancur. Karena Allah sendiri punya rumus, Allah sendiri punya rumus, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun.
Kalau orang memelihara penyakit di dalam hatinya, maka Allah menyempurnakan penyakit hati itu. Jadi bukan Allah sengaja memberi penyakit, tapi karena Anda punya kecenderungan untuk memelihara penyakit, maka Allah menyempurnakan. Nah, tahluka itu sekarang sudah sangat terjadi dan kita sedang berada di puncak tahluka, yaitu puncak kehancuran nilai yang bermacam-macam. Baik dalam konteks apa saja, kecuali dalam konteks dirimu dan keluargamu serta semua jamaahnya tidak mengalami kehancuran. Amin ya rabbal alamin. Doa wabal yang juga kita lantunkan setiap kali sebelum kenduri cinta, sebelum ma'iyahan, itu juga Allah sudah mengabulkan satu persatu. Allah akan menunjukkan balasan-balasannya kepada orang-orang yang mengingkari dan menyakiti hatinya. Malam telah kelam, lingsir wengi, jamaah ma'iyah yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah, menggeliat, berirama, bangun dari tidur dan berangkat membangun zamannya, wungu atau ungu di kedalaman merah putihnya, dipandu oleh ritme irodahnya. Jadi Anda jangan mentuhankan diri dengan mengatur-ngatur bahwa harus begini, harus begitu. Kita yang ikut kepada Allah. Allah punya skenario sendiri, Allah punya anomali-anomali sendiri, Allah punya aneh-anehnya sendiri yang kita tidak bisa menghitung. Kita bisanya adalah menjadi khalifah, yaitu mengekor di belakang Allah. Allah pergi ke sana, kita pergi ke sana. Kalau Syekh Nur Samad tadi mengatakan kita menjadi asistennya Allah. Asisten itu artinya kita melakukan apa yang dia lakukan. Ya, memperpanjang fungsi sesuai dengan perintahnya kan gitu. Oke. Dengan itu maka sekarang kita masuk supaya Anda tidak salah pijakan, Anda tidak sedih oleh hal-hal yang seharusnya tidak usah menyedihkan Anda. Anda tidak frustrasi oleh hal-hal yang seharusnya tidak membuat Anda frustrasi. Anda bisa mengukur apa yang akan menjadi bebanmu dan apa yang seharusnya tidak usah menjadi bebanmu. Tadi saya sudah katakan, Anda tidak berposisi wajib ain atas segala keadaan, kecuali atas keluargamu. Kalau dalam keadaan masyarakat, sudah kita pilih secara resmi siapa yang menempati posisi fardu ain. Kita semua fardu kifayah pun tidak, karena ma'iyah tidak pernah menjadi ormas, ma'iyah tidak pernah menjadi kumpulan torikot, ma'iyah tidak pernah menjadi badan dan organisasi apapun. Ma'iyah hanya forum di mana kita mencari Allah bersama-sama dengan kegembiraan dan ketaatan. Nah, dari itu semua teman sekalian, kemudian agar supaya kita betul-betul bisa berada pada proporsi yang tepat di dalam menghadapi saat-saat sekarang ini, ya, dalam jangka pendek maupun menengah terutama, maka saya minta kepada jamaah ma'iyah untuk mengawali setiap ma'iyan dengan wirid ini. Dan caranya bukan hanya beberapa orang wiridan yang lainnya mendengarkan, tapi melibatkan semua dengan 3 kelompok. Jadi saya bacakan aja, misalnya 3 kelompok, 1, 2, 3. Ya. Sekarang yang pertama kita zikirnya bil jahri, artinya tidak umi-umi, pelan-pelan. Kita terang-terangan. Kita ngomong dengan suara yang terang benderang. Ya. Wassalawatu bil jahri. Salawat kita juga terang-terangan dan jahri, apa adanya dari mulut kita. Zikir dan salawat diungkapkan dengan suara terang benderang, diamalkan bersama dan berbagi 3 kelompok. Masing-masing hafal bagiannya. Malam ini sudah pasti tidak harus hafal. Tapi kita pulang nanti kita coba menghafal. Kalau gak akhirnya, itu gak akeh. Dilaksanakan setiap awal ma'iyah. Kemudian yang bersama kita bareng-bareng Al-Fatihah 3 kali, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali, kemudian ayat kursi 1 kali dengan wala ya'udhu hifdhuhuma kita ulang 9 kali. Wala ya'udhu hifdhuhuma baru ke-9 terus wa huwal aliyyul azim. Terus baru kita ucapkan bareng-bareng iddakhalna jannatal ma'iyata kulna masyaallah la quwata illa billah. Itu kita ulang 3 kali. Iddakhalna jannatal ma'iyata kulna masyaallah la quwata illa billah.
sehingga mudah-mudahan Allah tidak pernah melepaskan Anda tanpa dibantu atau dipandu oleh kekuatan Allah sendiri di dalam menjalankan dharma hidup Anda masing-masing. Kemudian bergantian, kelompok pertama misalnya sebelah kiri, ini dari surat Al-Mu'minun 115 sampai 18, 118. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un fata'alallahul malikul haqqu la ilaha illa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa qul rabbighfir warham anta khairur rahimin. Ini untuk mengawali penyikapan bahwa Allah itu tidak main-main loh, Rek. Bikin semua ini, mengatur semua ini tidak main-main. Anda jangan pernah main-main. Dan jangan ada orang yang bermain-main sama Anda, karena dia akan berhadapan dengan Allah. Gitu ya. Allah tidak main-main. Allah, innallaha la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udatan wa ma fawqaha. Bahkan menciptakan kutu yang sangat kecil, cacing yang sangat lemah. Allah tidak main-main. Ada maksudnya, ada prinsipnya, dan ada penjagaannya. Maka Anda jangan main-main, dan barang siapa main-main kepada Anda, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Itu yang afa hasibtum. Kemudian kelompok kedua membaca Al-Hasr ayat 21, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribu lin-nasi yatafakkarun. Anda di Ma'iyah selalu mempelajari ayat-ayat Allah pada 3 bagian. Baik bagian yang di alam semesta, kemudian ayat-ayat yang ada di dalam dirimu dan diri semua manusia, kemudian ayat-ayat yang literer, yang dituturkan berupa firman-firman dan kalimat-kalimat kata-kata di dalam kitab sucinya. Baik kitab suci ketika masih beluluk, yaitu Taurat, maupun ketika sudah berkembang menjadi cengkir, yaitu Zabur, kemudian berkembang lagi menjadi degan, yaitu Injil, tetapi yang bisa tercover dan terselamatkan yang dijanjikan oleh Allah untuk dijaga sampai akhir zaman adalah kelapanya, yaitu Al-Quranul Karim. Allah berkali-kali menyatakan bahwa Allah menjaga ayat-ayat ini dan tidak bisa dipalsukan. Artinya setiap pemalsuan, pengurangan, penambahan pasti akan ketahuan oleh Allah dan Allah akan membenahi dengan caranya. Nah, baru kelompok ketiga, setelah Anda menyatakan bahwa Anda tidak main-main, sebagaimana Allah juga tidak main-main, jangan ngurusi negara dengan iseng-iseng. Jangan ngurusi pemerintahan atau rakyat dengan hati yang tidak benar-benar untuk rakyat. Itu berarti Anda main-main. Jangan pernah mengurusi apa-apa tidak dengan kesungguhan atas perkara yang Anda tangani itu. Ya, berarti itu kita nyatakan bahwa kita ini bikin Ma'iyah tidak main-main. Dan Allah sudah mengizinkannya, alhamdulillah meridhoinya sampai 19 tahun ya Kak Aceh. Allah tetap memeliharanya dan makin banyak orang yang datang. Itu tidak berarti kita berprestasi, tapi itu adalah tanda bahwa Allah menyayangi kita semua. Ya, berarti Allah memang melahirkanmu dan memberimu hidayah untuk diandalkan membangun masa depan. Itu. Amin ya rabbal alamin. Kelompok ketiga membaca Al-Kahfi ayat 40 sampai 43. Tidak harus hafal malam hari ini, tapi kita coba aja. Ini semacam peragaan awal. Baru kemudian bersama-sama lagi, sebagaimana biasa di Ma'iyahan, kita baca bersama-sama innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhtitamnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baru Al-Fatihah bersama-sama untuk ikhtitamul ikhtitam. Gitu ya. Oke, sekarang Mas Fahmi dan teman-teman tolong memandu bagi 3 kelompok, masing-masing sudah memegang teksnya ya, bismillah. Ini paling kalau kita laksanakan tidak sampai 10 menit toh? Tidak sampai 10 menit, nanti kita hitung bersama-sama, coba silakan. Terima kasih. Tadi sudah dibagi kelompok ya, kelompok 1 tadi sebelah mana? Sini ya, oke, berarti Afa Hasibtum sebelah kanan panggung, yang tengah Al-Hasr, lau anzalna hadzal Qur'an, yang sebelah sana Al-Kahfi. Ya.
Al-Kahfi. Yang tidak mendapat teks bisa diakses di caknun.com. Ya, silahkan, karena kita tadi juga hanya mencetak sekitar 200 eksemplar. Tolong yang tidak mendapat kopi teksnya bisa diakses di caknun.com. Monggo Mas Afif, kita monggo. Resminya ini afdolnya adalah kalau setiap kelompok memang hafal. Dan ini tidak banyak kok hafal. Untuk awal-awal tidak apa-apa kalau yang hafal hanya sebagian. Tapi tidak boleh kalau tidak ada yang hafal sama sekali. Ya gitu ya Mas, yojok banget lah. Gitu. Engko nek nomor yo kok utak-utuk sampai kayak ngono. Mosok ngapal nang ngene kon gak gelem lah ngono ya. Oke, monggo. Silakan Mas Afif. Monggo, kita mulai bersama-sama. Untuk yang bersama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la ya'uduna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma 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 wa la ya'uduhu hifdhuhuma
ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذ دخلنا جنة المعية قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذ دخلنا جنة المعية قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذ دخلنا جنة المعية قلنا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Silakan kelompok 1. Hasibtum هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gini, ada dua hal. Yang pertama, Anda afdal juga kalau melakukannya di rumah, apa sendiri-sendiri dengan istri atau dengan keluarga. Ya. Wong berapa menit tadi? 8 menit kira-kira. Sementara gue browsing kan 5 jam. Ini kita selain 8 menit, insya Allah. Jadi Anda pertama ya, ini urut-urutannya.
Pertama, Anda melantunkan yang dasar-dasar dari kehidupan Anda, ya. Al-Fatihah, sholawat, kemudian ayat kursi untuk penjagaan hidup kita, dan kita tekankan sampai 9 kali, kalau Allah sudah menjaga Anda, maka tidak ada yang bisa mengganggu gugat kehidupan Anda. Kemudian, Anda selalu Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Iddakhaltu jannatal ma'iyata, kultu, kulna, atau sendirian kultu gitu ya. Kultu, Masya Allah la quwata illa billah. Jadi Anda tidak pernah tidak dikasih kekuatan oleh Allah. Ya. Terus, afahasitum saya jelaskan. Anda sudah, ma'iyahan ini sudah ada yang puluhan tahun, ada yang beberapa tahun, ada yang baru beberapa bulan, tidak ada masalah. Tapi yang penting Anda tidak main-main dengan kehidupan ini. Boleh melakukan permainan, tapi kan tidak boleh main-main dalam permainan itu. Contohnya sepak bola itu permainan, tapi tidak boleh. Bal-balan kok dulinan, main-main kan tidak boleh gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, Anda sudah selalu setiap bulan belajar langsung kepada Allah melalui Al-Quran dengan tadabbur yang sudah kita praktekkan dan kita fahami. Tidak hanya tafsir, tafsir hanya bagian yang diikat oleh tadabbur. Tadabbur itu gini, Syekh pernah mengatakan dan saya kemarin menegaskan begini. Oke lah, terlanjur, coba saya tanya, coba yang paham bahasa Arab angkat tangan. 1% ya ono ya. Apa lantas saya akan memaksa Anda untuk belajar bahasa Arab? Lah enggak. Maka harus kita temukan bahwa mempelajari Al-Quran itu salah satu pintunya adalah memang bahasa Arab. Atau lebih sempurna lagi disebut bahasa Al-Quran. Tetapi dimensi Al-Quran tidak hanya kata dan bahasa. Ya, dia bisa punya makna bagi Anda melalui bunyinya. Bisa melalui cintamu saja kepada dia. Wis kon gak iso maca Quran, menyempatkan diri, asal habis sholat, Quran kok gendong-gendong, kok ambung-ambung, alhamdulillah. Wis. Allah senang dan Anda akan dikabulkan yang Anda butuhkan. Jadi Al-Quran bisa Anda pelajari melalui banyak sekali pintu. Meskipun afdol kalau Anda memahami bahasa Arab. Tapi karena faktanya mayoritas tidak, ya, bahkan di Arab Saudi sendiri orang tidak nomor satu mempelajari bahasa Arab tapi bahasa Inggris. Sehingga syarat untuk mendapat pekerjaan di Arab Saudi adalah bisa bahasa Inggris, bukan bahasa Arab. Ya. Maka apa yang Anda lakukan insya Allah oleh Allah diberi berkah yang khusus karena Anda betul-betul mempelajari Al-Quran melalui berbagai pintu yang bermacam-macam tadi. Gitu ya. Oke. Anda cinta tok sama Al-Quran sudah lewat tok gitu ya di rak ada Qurannya tuh halo gitu ya. Wis apik gitu Mas. Malaikat mesem ya gitu kan. Terus setannya mangkel diancuk arek yang. Setan loh, bukan saya loh, saya nirukan setan. Terus terakhir, kelompok ketiga, coba nanti Anda baca. Insya Allah Anda semua setuju dengan isinya itu. Itu urusannya adalah kebun Anda akan disuburkan oleh Allah. Sementara kebun yang selama ini menguasai dan mendolimi Anda, itu akan dibikin kering kerontang oleh Allah. Daun-daunnya akan tanggal, akan menjadi kuning. Kemudian pohonnya akan gundul dan airnya akan diserap dari bawah bumi oleh para malaikat Allah. Tapi kebun Anda akan subur makmur. Insya Allah ini urusan rezeki Anda, urusan kemakmuran hidup Anda. Meskipun tetap jangan berpamrih dengan ukuran kemakmuran. Ukuran kemakmuran itu ngikut Allah saja. Ada orang yang makmur karena 100.000, ada orang yang makmur cukup 10.000, ada orang yang baru makmur kalau ada 1 juta. Dan ini urusannya bukan 1 jutanya, 10.000-nya atau 100.000-nya. Urusannya adalah kebijaksanaan hidup Anda. Kalau semakin Anda bijaksana, semakin Anda arif. Arif itu artinya mengetahui secara mendalam. Kalau alim, mengetahui. Ya, mengetahui secara ilmu, mengetahui secara makna atau pengertian. Kalau arif, mengetahui maknanya secara mendalam dan meluas. Itu arif. Tapi kalau tadris atau darus atau dirosa itu mengenalinya, gitu ya. Oke, insya Allah nanti Anda baca di surat Al-Kahfi ayat 115, ayat
40 sampai 43 insya Allah Anda akan setuju karena kasusnya di dunia itu seperti itu. Terakhir sekali teman sekalian, Anda tahu apakah ada orang nambang emas, nambang batu bara atau apapun dengan minta izin Allah? Ada enggak? Misalnya dengan sholat dulu gitu. Tidak ada toh? Tidak ada toh? Apakah ada orang mendirikan rumah di tanah yang dia beli entah dari siapa? Seolah-olah orang yang tanahnya Anda beli itu dia pemilik tanah itu, kan gitu. Pernahkah dia ingat Allah untuk supaya berkah rumah yang didirikannya? Apakah ada sidang kabinet yang menomorsatukan Allah di dalam pemikiran yang didiskusikannya? Kan enggak ada. Sekarang saya tanya sama Anda sekarang menghisap udara, milik siapa? Apa bukan milik presiden? Bukan milik negara kita? Bukan milik pemerintah kita? Jadi urusanmu tidak sama yang itu, tapi sama yang memiliki udara. Engkau sekarang duduk di atas tanah milik, dengan dialah engkau berurusan yang utama. Dan dari dialah rezeki Anda akan diturunkan. Jelas ya Mas ya? Nah jadi jangan, oke negara kita atur, ada hukum, ada konstitusi, ada perdata, ada pidana, segala macam. Tapi itu tidak sejati. Itu hanya masalah teknis di atas kepemilikan Allah yang mutlak. Karena tanah ini milik Allah, sungai milik Allah, gunung milik Allah, hutan rimba milik Allah, semuanya milik Allah. Maka urusan kita yang utama adalah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan perangkat-perangkat hukum atau dengan pemerintah atau dengan penguasa negara. Meskipun kita tetap memenuhi peraturan-peraturan lingkungan yang kita ciptakan bersama di dalam proses bernegara. Gitu ya teman sekalian ya, oke. Sekarang saya kira kita punya waktu 1 jam lebih sedikit ya untuk tanya jawab ya. Oh jeda dulu ada musik. Oh ya Allah, gak kondo-kondo. Mas, ayo mas, maju mas, ayo. Alhamdulillah ya Allah, gak kondo-kondo arek-arek gak rum. Mohon maaf ya. Andaikan aku tahu engkau ada di belakangku, maka sejak tadi. Ya, silakan. Tepuk tangan semua.